Sosok manusia yang tiba-tiba ditarik dengan paksa dari hutan membuat kelompok Caoying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat wajahnya. Mata Song Qing mengungkapkan ekspresi sombong yang sulit dideteksi. Xiao Yan, ceka-ceka, aku belum pergi mencarimu, tapi malah kau yang menyerahkan dirimu padaku. Pria berpakaian hitam itu terkejut saat melihat sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat menjadi senyum aneh saat dia tertawa. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam asing itu. Dari nada suara pihak lain, ternyata pria itu mengenalnya. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Dia belum bertemu banyak ahli kelas Do Uzun, tetapi semuanya meninggalkan kesan yang sangat dalam. Hanya orang di depannya ini yang membuatnya merasa tidak terbiasa. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Xiao Yan sepertinya tidak mengenalmu. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam sambil menangkupkan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. Jika kita tidak berkenalan maka biarlah, pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, bagaimanapun tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Itu termasuk Anda. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan keinginan pria berpakaian hitam ini untuk membunuh. Jelas, sepertinya tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan selamat hari ini. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara kosong. Setelah itu, dia perlahan mundur. Dengan sekejap, dia bergegas ke samping kelompok Caoying. Saat ini, bukan saatnya untuk bertindak berani. Selusin pria berpakaian hitam di sekitarnya sangat kuat. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan dengan matanya, kemungkinan ada 6 hingga 7 ahli kelas Do Uzong. Barisan ini cukup kuat bahkan di wilayah dataran tengah. Tidak disangka mereka akan muncul di sini pada waktu yang sama. Selain dua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam, yang mengungkapkan kilatan tajam di mata mereka, orang-orang yang tersisa merasa baik-baik saja tentang Xiao Yan yang tiba-tiba ditarik. Pada saat ini, orang tambahan berarti mereka telah memperoleh kesempatan tambahan untuk melarikan diri. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Xiao Yan di atas bukit hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Caoying menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang elit Do Uzun. Kalian semua harus memikirkan cara kalian sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita melarikan diri? Orang itu akan memblokir kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial. Song Qing mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bagaimanapun, jika ada yang salah, dia akan melepaskan lotus api pemusnahan untuk melarikan diri. Adapun Caoying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Saya mampu memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika saya menyerang penghalang, orang itu pasti akan turun tangan. Oleh karena itu, saya perlu waktu. Caoying dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan cara yang tidak berkedip. Dia tahu bahwa jika seseorang berbicara tentang berkelahi dengan orang lain, kemungkinan orang yang memiliki kemampuan bertarung terbesar di sini adalah Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut saat menatap Caoying. Dia memang pantas mendapat julukan penyihir. Dia yakin dia bisa memecahkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh seorang elit Do Uzun. Ini benar-benar sedikit luar biasa. Kita bisa memblokir orang-orang berpakaian hitam ini, tapi orang itu, seorang pria paruh baya dengan darah menempel di wajahnya ragu-ragu sejenak sebelum tertawa getir. Xiao Yan meliriknya. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, itu adalah bukti yang cukup bahwa dia bukanlah karakter biasa. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki alam pil ini semuanya memiliki beberapa keterampilan. Apakah seseorang lebih kuat atau lebih lemah akan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak keterampilan. Berapa lama yang Anda butuhkan? Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak saat ini.
Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia dengan cepat bertanya setelah beberapa saat. 3 menit. Cao Ying dengan cepat menjawab. Xiao Yan terdiam sesaat. Setelah itu, dia perlahan mengangguk di depan mata cemas semua orang. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Douzun, Xiao Yan masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang memberikan tatapan terima kasih kepada Xiao Yan. Mereka semua dengan jelas mengerti bahwa bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam adalah hal yang paling berbahaya. Namun, hanya Xiao Yan yang hampir tidak memiliki kemampuan semacam itu dalam kelompok mereka ini. Bahkan 2 sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 Douzong, masih ada celah besar antara mereka dan kelas Douzun. Kemungkinan mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertukar pukulan dengannya. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berterima kasih pada Xiao Yan. Setelah itu, jari kakinya dengan lembut menekan ke tanah. Sosok halusnya terbang mundur. Tepat ketika sosoknya yang halus bergegas ke belakang, rambut hitamnya, biasanya diikat oleh pita, tiba-tiba tersebar. Saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alis Cao Ying. Menyerang! Song Qing menjerit keras tepat saat Cao Ying bergegas kembali. Dou Qi megah segera keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas menuju pria berpakaian hitam di sekitarnya, dengan tegas mengganggu mereka dalam prosesnya. Xiao Yan diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa yang menyebar dari antara alis Cao Ying. Wanita ini memang tidak sederhana. Jika seseorang membahas kekuatan-kekuatan spiritual seseorang, Cao Ying pasti akan menjadi yang terkuat di antara mereka yang seusia yang telah ditemui Xiao Yan selama ini. Sepertinya alasan dia dianugerahi julukan penyihir tidak sepenuhnya karena penampilannya yang mempesona. Jika dia diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, bahkan Douzun berbaju hitam yang misterius ini tidak akan menjadi tandingannya. Kelompok Song Qing campur tangan dan memblokir selusin individu berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Xiao Yan berani meremehkan tugasnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan pria berpakaian hitam itu. Ekspresinya serius saat dia melihat ke pihak lain. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Anda berpikir untuk memblokir diri yang mulia ini dengan kekuatan Anda? Mata pria berpakaian hitam itu dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk membuka penghalang. Pria berpakaian hitam itu segera mendengus dingin saat dia secara acak melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar Xiao Yan memadat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu tampak seperti penjara yang menguncinya dengan kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Seorang elit Douzun memang orang aneh. Mereka mampu mengubah ruang kosong menjadi penjara dengan mengangkat tangan. Apalagi penjara ini begitu kokoh sehingga tidak bisa dibobol. Api Langit 3 Perubahan Misterius, perubahan pertama. Api Langit 3 Perubahan Misterius, perubahan kedua. Untungnya, Xiao Yan bukanlah orang biasa. Hatinya jelas mengerti betapa merepotkannya berurusan dengan seorang elit Douzun. Dia tidak berani menahan saat dia melepaskan api langit 3 perubahan misterius ke perubahan kedua. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak. Baru kemudian itu dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, Xiao Yan melintas dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam itu. Api langit 3 perubahan misterius dari lembah api terbakar. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam itu saat melihat kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kakinya langsung menginjak udara kosong. Setelah itu, tubuhnya tampak telah berteleportasi seperti yang muncul di depan Xiao Yan. Telapak tangan biasa terbang dan menabrak dada Xiao Yan.
Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat menghadapi telapak tangan lembut dari pria berpakaian hitam ini. Telapak tangan pihak lain telah mengunci ruang di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Karena dia tidak bisa menghindar, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima serangan secara paksa. Xiao Yan segera mengatupkan giginya. Tangannya dengan lembut bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Ledakan oktan. Kekuatan tersembunyi dipindahkan ke tulang Xiao Yan. Setelah itu, meninggalkan tubuhnya dan mengalir ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu. Namun, ini hanya menyebabkan telapak tangannya sedikit berhenti. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Segel tangan berubah dengan cara seperti kilat. Segera, dua sidik jari energi cerah meletus dari tangan Xiao Yan. Mereka dengan keras menabrak telapak tangan pria berpakaian hitam itu, menyebabkan angin telapak tangannya perlahan melemah. HMPH. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat tidak senang dengan sikap keras kepala Xiao Yan. Ketidaksabaran akhirnya melintas di matanya. Penghalang spiritual di sekitarnya juga menjadi lebih pucat saat dibatalkan oleh Cao Ying. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian hitam itu setelah dengusan dingin terdengar. Selanjutnya, itu diaglomerasi menjadi lapisan kristal biru tua yang aneh di lengannya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah tangan kristal berwarna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke hati Xiao Yan saat lapisan kristal aneh itu muncul. Jarinya dijentikkan sebagai tindakan refleks. Cahaya perak melintas di depannya dan boneka iblis bumi muncul. Bang! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera sebuah tangan yang diselimuti oleh kristal biru tua menembus ruang kosong itu. Setelah itu sesaat mendarat di dada boneka setan bumi. Segera, suara menusuk telinga yang tidak biasa muncul. Setelah pukulan itu mendarat, dada boneka iblis bumi yang tak tertandingi itu membentuk penyok sedalam hampir setengah inci. Kulitnya pecah, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang berwarna perak. Kekuatan yang menakutkan mengirim boneka iblis bumi terbang mundur setelah menghancurkan dadanya. Xiao Yan juga terpengaruh olehnya. Sebagian dari kekuatan ditransmisikan ke tubuhnya, menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit pucat. Kakinya menekan udara kosong saat dia buru-buru mundur. Orang ini, kekuatan yang menakutkan. Sok naik dalam hati Xiao Yan saat dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Jika boneka iblis bumi tidak merasakan sakit sedikit pun, kemungkinan pukulan ini akan merenggut nyawanya. Sulit membayangkan luka macam apa yang akan diderita Xiao Yan jika pukulan itu, yang ditembakkan ke udara, mendarat padanya. Apakah ini kekuatan elit Do Uzun? Xiao Yan melirik ke dada boneka setan bumi, yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut saat dia melakukannya. Dentang! Suara retakan kecil tiba-tiba muncul di udara saat Xiao Yan sedang menstabilkan tubuhnya. Cepat pergi. Penghalang spiritual rusak. Suara merdu Cao Ying ditransmisikan ke telinga semua orang segera setelah suara itu menyebar. Reaksi Xiao Yan sangat cepat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia baru saja menstabilkan tubuhnya ketika dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip, dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan kilat. Reaksi Xiao Yan cepat dan reaksi yang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan pergi, Song Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah itu, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas secara eksplosif ke hutan. Swos! Cao Ying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Selain itu, dia adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial pecah. Namun, beberapa saat setelah dia berteriak, sesosok tubuh melintas dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menyusulnya. Matanya yang cantik menyapu untuk melihat siapa itu. Siapa lagi sosok ini selain Xiao Yan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh.
Mereka tidak lari ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka saling memandang sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah. Dalam beberapa kilatan, mereka telah melarikan diri ke hutan yang luas. Kejar, jangan biarkan mereka pergi. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial telah dihancurkan dengan cepat oleh Cao Ying. Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara keras. Dimengerti. Lusin Plus, pria berpakaian hitam, buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, mereka mulai menyebar secara tertib, mengejar individu yang melarikan diri saat mereka melakukannya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berjuang. Mata dingin pria berpakaian hitam itu tertuju ke arah menghilangnya Xiao Yan dan Cao Ying. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang di sekitarnya perlahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang subur ini. Kecepatan keduanya secepat kilat. Tubuh mereka berkelebat di antara hutan dan menghilang. Ci! Dua orang bergegas keluar tanpa menoleh. Tiba-tiba riak muncul dari pepohonan di samping mereka. Sesosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiao Yan dan Cao Ying. Tatapan mereka buru-buru menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Song Qing. Sukacita melintas di wajah Song Qing ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak berguna setelah mengucapkannya karena Xiao Yan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikit pun. Sebaliknya, tubuh mereka berkedip dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Song Qing berkedut saat melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini. Dia melepaskan kecepatannya hingga maksimum dan buru-buru mengikutinya. Mereka bertiga dengan liar melarikan diri di lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan Do Uzun yang berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takuti. Satu-satunya yang bisa melawan Do Uzun yang berpakaian hitam ini kemungkinan besar adalah binatang terkuat di atasnya. Ketiga sosok itu bergegas melewati hutan seperti angin kencang, menyebabkan daun-daun layu di tanah menari. Ekspresi Xiao Yan serius. Cahaya perak cerah terus-menerus muncul. Sosoknya yang berkedip terkadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan akan menyebar. Bergerak. Kaki Xiao Yan baru saja mendarat di pohon besar saat dia menekuk lututnya. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak ke depan secara eksplosif ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung membentuk lengkungan aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Bang! Segera setelah sosok Xiao Yan mundur, ruang yang tidak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Mata dinginnya menyebabkan hati kelompok Xiao Yan tenggelam. Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melepaskan diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik Xiao Yan trio sebelum tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat ini. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jangan buang waktu untuk diri yang mulia ini, pria berpakaian hitam itu tampaknya secara bertahap kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. Cakar kristal menghilang entah kemana. Hati-hati! Hati Xiao Yan bergetar saat melihat cakar kristal menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam ini sebelumnya, Xiao Yan menyadari betapa menakutkannya lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiao Yan telah berpisah menjadi tiga arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan.
ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak yang intens sementara mereka bertiga mundur. Segera, cakar kristal itu dengan paksa menembus ruang dan menangkapnya dengan cara yang kejam. Dari kelihatannya, Do Uzun berpakaian hitam itu berencana menyerang Cao Ying lebih dulu. Ketika cakar tangannya mencengkeram, Cao Ying sedikit terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Sosoknya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang mengeras ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangan. Xiao Yan dan Song Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song Qing itu sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya dengan kasar saat kakinya menginjak cabang pohon. Tubuhnya lari ke hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat Song Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendirian. Dia menatap Cao Ying, yang menahan sakitnya sambil mengatupkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendesah pelan. Song Qing mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, tapi dia, Xiao Yan, benar-benar tidak bisa meninggalkannya saat terdesak. Setelah menghela nafas lagi, Xiao Yan menjentikan jarinya. Sosok berwarna perak bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Retak! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu dengan keras meraihnya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya yang sangat kuat dengan segera membentuk banyak garis retakan. Bahkan ada suara daging yang dalam dan dalam meledak. Pergilah! Xiao Yan segera berteriak keras setelah menggunakan boneka iblis bumi untuk membantu Cao Ying memblokir serangan itu. Bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Matanya yang cantik segera menatap Xiao Yan secara mendalam. Bibir merahnya melebar dengan lembut. Sedikit suara dikirim ke telinga Xiao Yan, "Terima kasih." Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat berlari ke dalam hutan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik boneka iblis bumi, yang hampir berubah menjadi potongan, kembali ke cincin penyimpanannya. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Setelah itu, dia melepaskan gerakan 3000 petir ke batasnya. Dia ditemani oleh serangkaian bayangan saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Do Uzun yang berpakaian hitam akhirnya berubah menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil. Mata dinginnya menyapu ke arah di mana ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Xiao Yan pergi. Karena Anda suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkan Anda kali ini. Suara padat keluar dari mulut Do Uzun yang berpakaian hitam itu. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, intervensi Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan bergegas melalui hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Do Uzun berpakaian hitam di belakangnya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara ketiganya. Bajingan. Jika kamu benar-benar memaksaku sejauh itu, aku akan membiarkanmu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku harus berusaha sekuat tenaga sampai terluka parah. Sosok Xiao Yan terus menyerang dengan liar dari kejauhan, tapi perasaan terkunci itu tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Do Uzun, tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Do Uzun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam buram yang menerobos udara hutan. Namun, dia tidak dapat melihat semua itu saat melewati dengan liar. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong.
Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat ke puncak gunung yang mendekat. Ci! Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut segera setelah desahan dilepaskan di dalam hatinya. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dengan paksa dihentikan. Matanya dipenuhi dengan kegelapan yang dalam saat dia melihat ke cabang pohon yang tidak jauh darinya. Sosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki bersilang di tempat itu. Terlepas dari seberapa cerdas mangsa, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. Douzun berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh saat dia dengan ganas tertawa. Xiao Yan, diri mulia ini ingin melihat apakah akan ada orang yang muncul dan menyelamatkan Anda kali ini. Aku pasti akan mengambil api surgawimu. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Douzun yang berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia berseru, kamu Mugu tua. Douzun berpakaian hitam sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, senyum buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, tidak bisakah kamu mengenali saya? Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Douzun berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Orang ini memang Old Mugu. Dia memiliki kemampuan untuk menipu 3 kepala raksasa menara pil dan memasuki alam pil. Ini juga bagus karena Anda telah mengenali saya. Anda setidaknya bisa mati dengan tenang karena sudah tahu diri mulia ini. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kami berdua memiliki beberapa hubungan. Jika kami benar-benar mendiskusikannya, Anda bahkan mungkin harus memanggil paman guru untuk yang terhormat ini. Old Mugu tertawa dengan sikap yang kelam dan dingin. TL, paman guru junior dari seorang guru yang sama dengannya. Saya tidak begitu diberkati. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Old Mugu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Xiao Yan. Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri mulia ini memiliki metodenya sendiri untuk membuat Anda mengungkapkan mantra api. Setelah tertawa dengan sikap dingin dan padat, Old Mugu mengepalkan tangannya. Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul di hadapannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat melihat cakar besar itu menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang angkasa itu sendiri. Itu sulit dipahami, membuat sulit bagi seseorang untuk bertahan melawannya. Xiao Yan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiao Yan berkonsentrasi. Cakar kristal yang sangat besar bergegas keluar dan meraihnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiao Yan juga mengerti betapa menakutkannya hal ini. Bahkan boneka iblis bumi hampir lumpuh saat cakar meraihnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun, untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan menyala sebelum cakar itu bahkan bisa mengunci dirinya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa puluh meter jauhnya. HMPH. Old Mugu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar saat Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar, diisi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang sekitarnya sekali lagi mengeras. Pemadatan ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tangan kristal besar ini benar-benar terlalu merepotkan untuk ditangani. Sangat sulit bahkan untuk menghindarinya. Seorang elit Douzun memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan keras mencengkeramnya. Dou Qi di dalam tubuhnya mulai bermanuver saat ini.
Saat ini dia benar-benar perlu terlibat dalam pertempuran terakhir habis-habisan. Cakar besar itu menyala. Itu terbuka dan seperti cakar hantu saat mencubit kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan telah menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar itu tumbuh lebih besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. Api Langit 3 Perubahan Misterius, perubahan pertama. Api Langit 3 Perubahan Misterius, perubahan kedua. Dua tangisan terdengar satu demi satu di dalam hati Xiao Yan, menyebabkan Douki di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ruang padat di sekitarnya juga menjadi jauh lebih santai. Api Langit 3 Perubahan Misterius, perubahan ketiga. Mata setan Xiao Yan menatap Old Mugu dengan senyum garang di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya. Sama seperti segel tangan Xiao Yan terbentuk, ruang di depannya berubah secara aneh. Segera, sesosok yang kuat keluar dari ruang yang terdistorsi dan berdiri di depan Xiao Yan seperti menara logam. Nafas yang luas dan tenang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh yang kuat seperti badai yang menyapu saat muncul. Perasaan semacam ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah seseorang, melainkan gunung yang menopang langit. Hehe, membunuh secara terbuka di wilayahku. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah apapun, bukan? Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa kasar di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Setelah itu, sosok itu mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Pukulan tanpa gerakan yang bagus tiba-tiba terlempar, dan itu bertabrakan dengan cakar besar. Bang! Keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa besar, telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan secara samar-samar mengungkapkan beberapa retakan. Siapa yang datang? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Old Mugu berteriak dengan marah setelah dikejutkan. Pria kuat itu belum mengatakan apa-apa setelah tangisan Mugu tua terdengar saat tawa yang memikat tiba-tiba bergema di atas hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun, kamu tidak bisa membunuh Xiao Yan. Zian. Xiao Yan, yang dalam keadaan tertegun, langsung lebih terkejut saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Sukacita dengan cepat melonjak ke matanya.